bisa didirikan masjid. Mudah-mudahan Allah terus menegakkan sunnah di masjid-masjidnya di Surabaya. Kemudian yang lain dan yang Allah itu pembahasan kita di pagi hari ini yaitu tentang iman dan istiqomah. Sebuah pembahasan yang sangat penting, sangat penting sekali. Bagaimana tidak? Karena istiqomah itu perkara yang merupakan keselamatan kita di dunia dan akhirat. Istiqomah bukan perkara yang ringan, karena kita hidup di dunia ini banyak sekali ujian dan cobaan. Musuh-musuh yang berusaha untuk mengikat dan iblis dan bala tentaranya yang berusaha untuk menyesatkan tak pernah ada hati-hatinya dalam kehidupan manusia. Iblis sudah bersumpah, ia berkata, "Fabima aghwaytani la'aq'udanna lahum siratal mustaqim." Ya Allah, karena Engkau telah menyesatkan diriku, maka sungguh aku akan halang-halangi yang manusia dari jalan yang lurus. Kepada dia dalam bayi yang di masyarakat, warna bagi wajah ini, walaupun di antara masyarakat. Kemudian aku akan datangi mereka kata iblis dari arah depan, dari arah belakang, dari arah kanan dan kiri mereka. Dengan dia iblis bersumpah dan ternyata iblis merealisasikan sumpahnya. Dengan berbagai macam daya dan upaya, iblis menyesatkan manusia. Tetapi ditambah lagi bahwa di dalam tubuh manusia, di dalam diri kita ada hawa nafsu. Dan hawa nafsu itu dicondong kepada keburukan. Di dalam diri kita ada syahwat. Dan syahwat itu selalu mengajar kepada kesesatan. Allah berfirman, "Inna nafsa la'amarah bisu." Sesungguhnya jiwa atau hawa nafsu itu yang menyianat dan menyuruh kepada keburukan. Syahwat pun demikian ya Pak Islam. Makanya tantangan kita di depan berat sekali. Belum iblis dan bala tentaranya, belum setan dari kalangan jin dan manusia, belum lagi hawa nafsu yang ada pada diri kita, belum lagi syahwat yang ada pada diri kita. Makanya subhanallah, orang-orang yang selamat itu adalah orang-orang yang luar biasa, mampu menghadapi 4 rintangan yang berat sekali. Iya, dan itu tidak mungkin kita bisa dapatkan illa rahim Allah, kecuali orang yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita untuk mendapatkan hidayah iman berat. Ternyata untuk menjauhkan hidayah iman lebih berat. Ikhwatul Islam azza wa jalla, oleh karena itulah Allah Ta'ala memberikan pahala yang besar bagi mereka yang bisa istiqomah di atas jalan yang hak itu. Allah berfirman dalam surah Fussilat ayat 33 ayat 30 ya. Jadi kalau kita bisa dilihat itu yang kita ada masuk. Allah Ta'ala berfirman dalam surah Fussilat ayat 30, "Innal ladzina qalu rabbuna Allah ثم استقاموا فتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون." Sesungguhnya orang-orang yang berkata, "Rabb kami Allah," kemudian mereka istiqomah, maka akan turun kepada mereka para malaikat. Para ulama mufassirin mengatakan turunnya malaikat kepada orang yang istiqomah ini itu ketika menjelang sakaratul maut. Ketika seorang hamba menuju sakaratul maut, suara jelas? Jelas? Ketika seorang hamba menjelang sakaratul maut, Allah mengatakan tatanazzalu alaihimul malaikah, turun kepada mereka para malaikat.
Untuk apa? Mereka itu berkata, "Allah tafaku, wala tahzanu." Jangan kamu merasa takut dan jangan kamu merasa bersedih hati. Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Bergembiralah dengan surga yang dijanjikan untuk kalian. Nahnu awliya'ukum fil hayati dunya wa fil akhirah. Kami adalah wali-wali kalian dalam kehidupan dunia dan dalam kehidupan akhirat. Makanya seorang mukmin, Pak, ketika menuju kematiannya, mereka datang memberikan kabar gembira. Di saat itulah seorang mukmin merasa rindu dan ingin bertemu dengan Allah. Itu dalam hadis, "Man ahabba liqa'a Allah ahabba Allah liqa'ah. Wa man kariha liqa'a Allah kariha Allah liqa'ah." Siapa yang suka bertemu dengan Allah, Allah suka bertemu dengan dia. Dan siapa yang tidak suka bertemu dengan Allah, Allah tidak suka bertemu dengan dia. Lalu Aisyah berkata, "Wahai Rasulullah, kullu lana yuhibbul maut. Kullu lana yakrahul maut." Setiap kami yang Rasulullah tidak suka kematian. Bagaimana nih? Kata Rasulullah, sesungguhnya seorang mukmin ketika hendak matinya, ia diperlihatkan emas duduknya di surga, diberikan kabar gembira dengan kabar gembira yang baik. Maka di saat itu dia suka untuk bertemu dengan Allah. Dan sesungguhnya orang yang selain mukmin, ketika menuju kematiannya, ia diberikan kabar gembira dan kabar gembira yang buruk. Diperlihatkan tempat duduknya dalam api neraka. Maka ia pun tidak suka bertemu dengan Allah, maka Allah pun tidak suka bertemu dengan dia. Akal Islam menazani Allah ya. Setiap kita berharap agar kita istiqomah. Karena ternyata tantangan iman begitu berat di mata kita. Ketika seorang sahabat berkata kepada Rasulullah yang bernama Abu Amr, ia berkata, "Ya Rasulullah, qulli bil Islami qawlan la as'alu ahadan ghairaka." Wahai Rasulullah, ucapkan kepadaku sebuah ucapan yang aku tidak akan tanyakan kepada selain engkau. Maka Rasulullah SAW bersabda, "Qul amantu billah tsumma." Katakan, aku beriman kepada Allah, kemudian istiqomah. Ucapannya pendek, Pak, tidak lebih dari 5 detik. Katakan, aku beriman kepada Allah, kemudian apa? Istiqomah. Ketika Anda berkata dan kita berkata, kami beriman, apakah kita kira kita akan dibiarkan begitu saja oleh Allah? Jangan kita menganggap kalau kita berkata saya beriman, setelah itu Allah biarkan kita. Dan surat Al-Ankabut Allah Ta'ala berfirman apa? Alif Lam Mim, ahasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Alif Lam Mim, apakah manusia mengira akan dibiarkan berkata kami beriman sementara ia tidak diuji oleh Allah? Laqad fatanna alladziina min qablihim falya'lamanna alladziina shadaqu wa laya'lamanna al-kadhibin. Sungguh kata Allah, kami sudah menguji orang-orang sebelum mereka. Dengan ujian itu kami mengetahui siapa yang jujur imannya dan siapa yang tidak jujur imannya. Anda berkata kepada Allah, "Ya Allah, aku beriman kepada Engkau. Aku kembali bertaubat kepada Engkau, ya Allah." Maka Allah ingin uji Anda, Allah ingin tahu benar tak sih taubat kamu. Benar tak sih ucapan kamu itu mengatakan benar. Pasti diuji. Diuji dengan apa? Dengan kesalahan? Tidak hanya itu. Dengan kekayaan? Tidak hanya itu. Ujian itu berupa perintah dan larangan. Ujian itu berupa kesalahan dan kesenangan. Ada orang ketika mengenal sunnah mulai dia tertarik senang sekali. Wah,
Kita diperintahkan sholat, zakat, puasa, haji, umroh, dan yang lainnya ujian. Kita dilarang makan riba, dilarang berjudi, dilarang berzina, dan yang lainnya ujian. Terkadang orang yang tidak siap dan kurang jujur keimanannya, Pak, ketika menghadapi perintah dan larangan, mulai mundur dia. Apa kok? Ini kok nggak boleh, ini riba, nggak boleh. Ya, subhanallah. Akal Islam ajaran Allah itu berarti imannya tidak jujur. Dia hanya bersuara ucapan dengan lisan, mengatakan aku beriman, kami beriman. Tapi ketika Allah ingin uji dia, ternyata dia orang jujur berimannya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya akal Islam ajaran Allah setiap kita, anak, antum semua sama. Hamba Allah, makhluk Allah. Setiap kita pasti akan diuji oleh Allah. Allah ingin tahu keimanan kita jujurkah. Allah ingin tahu rasa takut kita kepada Allah jujurkah. Allah ingin tahu ucapan kita la ilaha illallah jujurkah. Pasti diberikan oleh Allah ujian sesuai dengan kadar keimanannya. Semakin kokoh keimanannya, semakin berat ujiannya. Makanya kata Rasulullah yutal aqwal asbihi, seorang hamba itu akan diuji oleh Allah sesuai dengan kekuatan dia dan berbeda kepada agama. Karena ini sahabat, apabila dia kuat berbeda kepada agamanya, maka Allah berikan ujian yang berat juga kepada dia. Akal Islam yang kita khawatirkan adalah kita termasuk orang-orang yang gugur di tengah jalan. Hari ini Anda boleh berkata saya beriman. Hari ini Anda boleh berkata saya ikut sunnah. Hari ini Anda boleh semangat menuntut ilmu. Tapi suatu ketika Allah Ta'ala kita tidak tahu, Pak, ada keadaan yang barangkali membuat kita tidak istiqomah. Allah kemudian uji kita. Kita khawatir kalau keimanan kita itu ternyata dikasih jurang. Yang disebutkan oleh Allah Ta'ala, bahwa di antara manusia ada yang beriman ala harfin di tepi jurang. Fa'in asabat khairun sitba'an Nabi. Kalau dia ditimpa kesenangan, dia merasa senang-senang dengan imannya. Tapi kalau dia ditimpa musibah, kesusahan, yang pada ala wajhi, dia balik lagi kepada masa lalunya yang kotor. Khasirat dunia wal akhirah. Sungguh dia merugi di dunia dan di akhirat. Pernahkah Anda mendengar ada seorang perempuan yang tadinya semangat untuk ilmu, ternyata dia diuji oleh Allah, tidak sabar, akhirnya ini mengundurkan diri dari pengajian? Sering kita mendengar. Pernahkah Anda orang yang tadinya diberikan kesusahan, terlihat dia dengan susahnya, dengan kesusahan rajin belajar, tapi dikasih oleh Allah kesenangan, lupa, ia rupanya lupa dengan kesenangan itu. Akhirnya dia pun terbawa arus kemaksiatan. Banyak orang yang sabar ketika diuji kesusahan, tapi banyak orang yang tidak sabar ketika diuji dengan kesenangan. Kata Hudzaifah, kunna ubtulina bil dharra fasabarna. Dahulu kita diuji oleh Allah dengan kesusahan, kita bisa sabar. Sekarang kita diuji dengan kesenangan, ternyata kita tidak bisa sabar. Makanya dalam Islam ada Allah yang nasib kita di akhirat nanti banyak tergantung dengan istiqomah kita dalam kehidupan dunia. Ibnu Qayyim mengatakan bahwa kita bisa melewati jembatan sirat yang terbentang di atas api neraka itu sesuai dengan kekuatan kita dalam berpegang kepada iman. Kalau selama hidup kita ternyata istiqomahnya turun naik, terkadang terjungkung, terkadang berdiri lagi, terkadang terjungkung, berdiri lagi, nanti kelak ketika melewati jembatan sirat pun demikian begitu. Ada lagi orang yang tadinya beriman kepada Allah, lalu dia gugur ke jalan.
kelak ketika melewati jembatan Siratul demikian keadaan. Makanya ini azan Allah, kita mohon kepada Allah semuanya ya. Mudah-mudahan kita diberikan oleh Allah istiqomah kelanjutan di atas Islam, terutama di atas sunnah, ya sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu bagaimana kiat-kiat agar kita bisa istiqomah? Dan ini yang paling terpenting sekali ini ya. Untuk kita mempelajari tentang kiat-kiat belajar kiat-kiat istiqomah. Di pagi-pagi udah banyak yang ngatur. Di tahun baruan ya. Kalau saya tadi nggak bisa tidur karena berapa orang alhamdulillah. Ikhwatul Islam azza wa jalla. Kiat-kiat kita insyaallah ya akan mempelajari kiat-kiat istiqomah sampai akhir pelajaran. Nah, itu yang paling penting buat kita, bagaimana kita bisa istiqomah. Untuk mengucapkan kami beriman semua bisa. Semua orang mengaku dirinya beriman, semua orang mengaku diri cinta Allah dan Rasulnya, semua orang dia mengatakan saya beriman kepada Allah dan hari akhirat. Tapi untuk merealisasikan hakikat iman dan istiqomah tidak semua orang bisa. Apa kiat-kiat yang bisa kita lakukan untuk istiqomah? Dan ingat kita harus bersungguh-sungguh. Sebab kalau kita tidak bersungguh-sungguh, Allah kita termasuk orang-orang yang gugur keadaan. Ada kiat yang pertama, yaitu ikhlas dan sabar. Kiat yang pertama yaitu ikhlas dan mutaba'ah. Apa itu ikhlas? Itu mengharapkan wajah Allah. Apa itu mutaba'ah? Itu sesuai dengan syariat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena kata para ulama bahwa istiqomah disebut istiqomah kalau dia di atas syariat Rasulullah. Dan kalau dia di atas selain syariat Rasulullah ada ada sebuah bid'ah, maka dia tidak disebut dengan istiqomah. Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah dan kita riwayat berkata, "Ma min amal illa yu'raf lahu diwanan." Tidak ada satupun amal kecuali akan dipertanyakan dua perkara. Yang pertama, untuk siapa Anda beramal? Karena apa? Anda beramal karena siapa? Untuk apa tujuan Anda beramal? Apakah karena dunia? Ataukah karena mengharapkan pujian manusia? Iya, tidak. Ataukah karena Allah dan mengharapkan pahalanya? Ini penting, Pak. Pertanyaan yang harus kita tanyakan kepada diri kita juga. Sebelum Anda beramal, tanya, saya sudah ikhlas dulu. Ya, ataukah kita masih mengharapkan kehidupan dunia? Yang kedua, bagaimana caranya? Sesuai dengan sunnah Rasul atau tidak? Dan ini dua syarat diterimanya apa? Sebagaimana dalam firman Allah dalam Al-Kahfi 110 ya. Allah berfirman, "Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shalihan wa la yushrik bi ibadati rabbih ahada." Barang siapa yang beramal dengan amalan saleh, barang siapa yang mengharapkan pertemuan dengan Rabb-Nya, hendaklah dia beramal dengan amalan saleh dan janganlah dia mempersekutukan Allah dengan siapapun juga. Kata Ibnu Katsir dan tafsirnya, hadhihi ayat dalatun ala syartain qabulil amal. Ayat ini menunjukkan akan dua syarat diterimanya amal. Yang pertama ikhlas, yang kedua sesuai dengan syariat Rasulullah SAW. Rasulullah bin Iyad ketika menafsirkan firman Allah, "Walladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala."
Dialah Allah yang telah menciptakan kehidupan dan kematian. Untuk Allah uji kalian siapa yang paling baik amalnya. Kata Fudail bin Iyad, asnatu amala ay akhlasuhu wa afwaluhu. Yaitu yang paling ikhlas, yang paling benar. Itulah yang disebut dengan yang paling baik amalnya. Apa yang ikhlas? Wa ma kana khalisan liwajhillah, yaitu yang hanya mengharapkan puja karena pahala dari Allah. Apa itu sholat yang paling benar? Maka wajib bagi sunnah Rasulullah SAW, itu yang sesuai dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dua perkara, yaitu dua perkara ini harus selalu kita timbang. Banyak kaum muslimin yang lalai pada dua perkara ini. Tadi malam buktinya, sebagian kaum muslimin yang bodoh ikut merayakan tanggal 1 Januari. Padahal 1 Januari ini yang pertama kali merayakan adalah dari kalangan orang-orang Romawi yang mereka peruntukkan untuk dewa Janus namanya, yang disebut dengan dewa waktu itu. Mereka rayakan tanggal 1 Januari sebagai kemenangan dewa Janus. Yang kemudian diadopsi oleh orang Nasrani. Di mana dalam Bible disebutkan tentang anjuran untuk merayakan awal tahun tersebut. Makanya para pendeta di awal tahun itu juga merayakan yang disebut dengan musim. Tapi aneh kalau muslim yang bodoh itu ikut merayakannya. Merayakan minta agama-agama Yahudi dan Nasrani. La ilaha illallah. Namun jauh di sana kebalikannya. Ada orang yang udahlah daripada merayakan tahun baru, ayo kita bikin ritual ibadah tertentu. Akhirnya membuat ibadah yang tidak disyariatkan oleh Rasul kita yang mulia alaihi salatu wassalam. Lupa kepada mutabaah. Apakah kita pernah mendengar Rasulullah merayakan tahun baru dengan ibadah tertentu, dengan zikir tertentu? Rasulullah tidak pernah membedakan antara tahun baru dengan bulan baru, dengan minggu baru, ataupun hari baru. Apa bedanya? Pergantian tahun, pergantian bulan, pergantian minggu sama, tidak ada bedanya. Tidak ada perubahan sama sekali. Disitulah kita diuji dengan dua ini perkara ini. Ikhlas dan mutabaah iman dan ikhlas dan mutabaah kita. Ini kiat yang pertama yang kami untuk agar kita istiqomah di atas jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kiat yang kedua agar kita bisa istiqomah, talabul ilm, mencari ilmu. Dan ini sebab terbesar seseorang hamba istiqomah di jalan Allah. Kenapa demikian? Karena dengan menuntut ilmu kita mendapatkan sinar rohani. Dengan menuntut ilmu hati kita mendapatkan makanannya. Karena makanan hati itu apa? Ilmu, amalan saleh, itu makanan hati. Dengan ilmu hati kita menjadi terang benderang, bercahaya, sehingga kita bisa membedakan mana yang hak dan mana yang batil. Dengan ilmu kita bisa mengetahui mana jalan yang dipilih oleh Rasulullah, mana yang tidak. Ilmu. Makanya subhanallah, bagaimana Al-Quran dan hadis menganjurkan kita menuntut ilmu. Banyak sekali ayat-ayat yang menunjukkan kepada itu, ya Islam azza wa jalla. Di antaranya ayat yang sangat masyhur dalam antum semuanya dalam surat Al-Mujadil ayat 11. Yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul ilma darajat. Allah mengangkat derajat orang yang beriman di antara kalian dan mengangkat derajat orang yang berilmu beberapa derajat. Ibnu Abbas berkata ketika menafsirkan ayat ini, artinya Allah mengangkat derajat ahli ilmu di atas orang yang tidak berilmu dengan derajat yang sangat tinggi sekali. Bagaimana Allah berfirman, wa qul rabbi zidni ilma, katakan hai Muhammad, ya Rabb, tambahkan ilmu kepadaku. Ibnu Hajar berkata, Rasulullah tidak menyuruh, Allah tidak menyuruh Rasulnya untuk
bisa ditambahkan harta. Tapi Allah menyuruh Rasulnya untuk ditambahkan apa? Ilmu. Karena ilmu jauh lebih baik daripada harta. Bahkan Allah ketika mensifati penduduk api neraka, mereka yang tidak menggunakan alat-alat untuk ilmu. Allah berfirman bahwa pada dalam dari jahannam katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'ami bal hum adall ulaika humul ghafilun. Sungguh kami telah menciptakan untuk neraka jahanam penduduk-penduduknya. Bagaimana sifat penduduk neraka jahanam? Allah mengatakan mereka punya hati tapi tidak digunakan untuk memahami ayat-ayat Allah. Hati untuk menuntut ilmu. Mereka punya mata tapi tidak digunakan untuk melihat tanda-tanda kebesaran Allah. Mereka punya telinga, mereka tapi tidak digunakan untuk mendengarkan ayat-ayat Allah Jalla Jalaluhu. Mereka itu seperti binatang karena Allah mengatakan bahwa orang yang tidak mau menuntut ilmu itu seperti binatang ternak. Wallah persis. Kalau saya begitu lah, silakan kalian. Orang-orang yang tidak mau menuntut ilmu itu kerjaannya hanya mengikuti hawa. Dia tidak punya ilmu dengan ilmunya yang bisa mencegah dia dari perbuatan keji dan mungkar. Orang-orang yang tidak mau menuntut ilmu tidak peduli apakah halal atau haram. Hanya orang-orang yang diberikan oleh Allah kekuatan menuntut ilmu yang bisa tahu ini hak ini batil. Mereka punya ref yang untuk meninggalkan perbuatan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatul Islam, azani Allah ya. Namun Pak, kok banyak orang yang menuntut ilmu tapi kok pemikirannya juga sesat ya? Kenapa? Ya, kita dengar ada orang keluaran Al-Azhar, Mesir, Masya Allah. Tapi kok pulang-pulang pikirannya liberal. Ada orang ya lulusan dari universitas Islam ternama, tapi kok keluar bukannya benar tapi malah sesat. Ada apa? Apakah yang salah menuntut ilmu ya? Ataukah ada perkara yang lainnya? Nah inilah jawaban kalian. Para ulama mengatakan bahwa orang yang hendaknya menuntut ilmu agar ilmunya bermanfaat buat dia, yang harus diperbaiki pertama adalah apa? Niat. Yang kedua harus diberikan hatinya dari hawa nafsu. Anda menuntut ilmu tapi masih mengikuti hawa nafsu. Saya khawatir ilmu itu tidak akan bermanfaat buat Anda. Pernahkah Anda mendengar sebuah ayat dalam surat Al-A'raf di mana Allah menceritakan tentang kisah si Balaam? Dengarkan ayat kisah si Balaam ini, Pak. Allah berfirman, "Watlu 'alaihim naba'al ladzi atainahu ayatina fastalakha minha fa'atba'ahu asy-syaitanu fakana minal ghawin wa law syi'na larafa'nahu biha walakinnahu akhlada ilal ardi wattaba'a hawah." Ya Allah berfirman apa? Bacakan ayat Muhammad kepada mereka tentang kisah orang yang kami ajarkan ayat-ayat kami. Sudah diajarkan ayat-ayat Allah, lalu ia lepas dari ayat-ayat kami itu, lalu setan mengikutinya, maka jadilah dia termasuk orang-orang yang tersesat. Padahal kalau kami kehendaki, kami akan memuliakan dia dengan ayat-ayat kami itu. Akan tetapi dia lebih condong kepada dunia dan mengikuti hawa nafsunya. Si Balaam ilmunya jago, hafal Taurat, sangat dalam ilmunya. Tapi sayang hatinya masih cinta dunia dan mengikuti hawa nafsu. Akhirnya dia tinggalkan ayat-ayat Allah. Dia jual ayat-ayat Allah dengan harga yang murah. Berarti menuntut ini harus disertai dengan apa? Kepentingan hati. Kepentingan hati. Apa yang Anda menuntut ilmu? Apakah Anda menuntut ilmu hanya sebatas ingin mendapatkan gelar? LC, MA, doktor. Berapa banyak doktor
gelar itu bukan jaminan. Tapi yang terjadi adalah keikhlasan, kebeningan hati, keinginan ketika menuntut ilmu untuk mencari kebenaran sesuai dengan apa yang diturunkan oleh Allah dan Rasulnya. Taslim yang sempurna kepada Allah dan Rasulnya. Maka jadi apa? Orang yang menuntut ilmu tapi masih mengikuti hawa nafsu, dia belum bisa taslim yang sempurna kepada ilmu yang dia tahu. Maka mohon kepada Allah agar kita menuntut ilmu itu benar. Al-Imam An-Nawawi dalam kitab Al-Adhkar menyebutkan 6 bekal yang harus dimiliki seorang penuntut ilmu. Kata Imam Nawawi, dan ini dinisbatkan kepada Imam Syafi'i rahimahullah, "Akhi, lan tanala al-ilma illa bi-sittah, sa'ubbika bima tu'anna su'uniha bi-bayani." Saudaraku, kamu tidak akan meraih ilmu kecuali dengan 6. Aku akan beritahukan kepada kamu satu persatu. Yang pertama zakatun, yang pertama kecerdasan, bekal untuk memahami ilmu. Kurang cerdas, tak paham sudah juga. Makanya ulama menyatakan bahwa cerdas, ilmu ajar sekali baca, 3 kali baca hafal. Atau berapa kali baca hafal? Maka Islam bahasanya Allah yang pertama berkat, yang kedua wajtihadun dan kesungguhan. Untuk itu harus bersungguh. Kata para ulama, la yustaqar ilmu birahatil jasad. Ilmu tidak akan bisa Anda raih dengan bersantai ria, tidak. Anda harus bersungguh. Yang ketiga wastibar, sabar. Jangan tergesa-gesa, jangan kesabaran, sedikit dikasih ilmu yang puyeng. Banyak teman-teman kita, Pak, ya ini adanya pengalaman kita kalau kita bikin khusus bahasa Arab terutama ya. Wah, pertama kali yang ngatur banyak, sebulan, 2 bulan, 3 bulan, terus mundur satu-satu, habis dari awal. Kenapa? Karena kurangnya kesabaran. Tidak siap menghadapi sesuatu yang menyulitkan. Ya, harus sabar dan sungguh-sungguh. Yang keempat, waktu yaitu bekal untuk menuntut ilmu. Atau harus punya bekal beli bensin, bekal beli buku, ya, dan yang lainnya. Yang kelima, irsyad ustadz, bimbingan seorang ustadz. Bimbingan ustadz penting sekali, karena sangat tidak baik kalau kita menuntut ilmu secara otodidak saja. Yang keenam, waktu zamani, panjangnya waktu untuk menuntut ilmu. Jangan Anda berharap 2 tahun Anda belajar langsung jadi ulama besar. Jangan Anda berharap.